Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini pertemuan keempat, dan kita akan membahas populasi dan sampel. Sebelumnya, sudah Ibu beri komentar di voice note tentang judul yang kalian pilih, dan beberapa permasalahan yang ada di dalam judul kalian. Dari judul kalian itu, kalian harus menentukan siapa populasi dan siapa sampelnya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi populasi dan sampel itu suatu hal yang harus ada dalam penelitian kuantitatif. Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur yang merupakan unit yang diteliti. Jadi populasi ini adalah wilayah yang akan digeneralisasi, baik itu berupa objek, subjek yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi itu bukan hanya orang ya, tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain gitu loh. Bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tapi merupakan seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Misalnya, dalam penelitian kemarin ada yang meneliti UMKM, berarti jumlah UMKM itu adalah populasi, misalnya yang ada di Provinsi Jambi. Tapi bukan hanya jumlah aja, bisa aja karakteristik gitu yang akan diukur. Misalnya kita mau meneliti di perusahaan X, jadi kalau sejumlah orang atau subjek objek yang lain itu populasinya adalah jumlah. Tapi perusahaan juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi, disiplin, manajemen keuangan gitu. Itu hal yang tersebut itu merupakan populasi juga. Jadi satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi jika satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, disiplin pribadi, hobi, dan sebagainya. Dalam bidang kedokteran misalnya, satu orang tuh bisa bertindak sebagai populasi, misalnya darah yang ada setiap orang adalah populasi. Jadi populasi itu bukan hanya jumlah, tapi karakteristik juga bisa dijadikan populasi. Dan sampel itu sebagian dari populasi yang akan kita teliti. Jadi kalau penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kalau populasi yang besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi. Misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka kita ambil sebagian atau sampelnya. Apa yang dipelajari dari sampel, kemudian kita dapat memberlakukannya ke populasi. Ini salah satu contoh gambar ya. Ada yang orang yang warna biru, hitam, abu-abu, kuning gitu. Jadi kalau bisa kita mencari wilayah sampel itu semuanya terwakilin. Semuanya terwakilin, sampel yang mau kita ambil itu terwakilkan dari semua warna tersebut. Jadi bukan hanya sebagian besar yang kita teliti itu untuk misalnya pendapatan yang kelas bawah saja, tetapi juga sebagian besar juga harus kita cari juga gitu, bagian kelas bawah, kelas menengah, dengan kelas di atas. Nah, nanti kita lihat teknik sampling namanya. Ini pengertiannya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk teknik sampling itu kan sampel itu contoh. Teknik sampling teknik pengambilan contoh. Teknik pengambilan contoh itu merupakan teknik agar penelitian kita tuh benar-benar mewakili, benar-benar hasilnya tuh mewakili dari kenyataan sebenarnya. Dari gambar ini terlihat ya, teknik sampling itu ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu artinya probability itu peluang, mempunyai teknik pengambilan contoh yang menggunakan teori peluang. Kalau non-probability sampling itu teknik pengambilan contoh tidak menggunakan teori peluang. Nah, ada 4 untuk yang teori peluang ini.
Ada simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dengan systematic random sampling. Kalau non-probability sampling tuh banyak. Ada kuota, incidental, purposive, snowball, dan lain-lain. Sekarang sekilas tentang probability sampling. Probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi sama peluangnya. Pertama, saya bahas simple random sampling ya. Kalau simple random sampling itu semua populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Salah satu contohnya, misalnya satu kelas ada 50 orang. Nah, kita buat undian aja 1 sampai 50 orang keberapa. Udah kita kita buat daftar urut nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Nah, itu semua ke-50 itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel kita gitu, dalam penelitian. Dan ini agak sulit ya, karena salah satu syaratnya adalah kerangka atau daftar orang-orang atau karakteristik itu kita punya, daftar populasi itu kita punya. Ini agak sulit untuk mendapatkan daftar populasi. Tapi kalau ada daftar populasinya, kita pakai aja simple random sampling. Yang kedua, stratified random sampling. Namanya stratified, itu kan strata ya. Artinya strata itu, kalau populasi kita mempunyai anggota yang tidak homogen, punya lapisan-lapisan, maka ini sangat baik sekali menggunakan stratified random sampling. Misalnya dalam suatu penelitian di perusahaan X misalnya, ada rata-rata kita mau melihat dari office boy, kita melihat dari, oke lah jangan office boy, kita melihat dari lulusan aja, ada yang kerjanya lulusan dari SMA, dari S1, S2, S3, kita mau melihat bagaimana pendidikan ini mempengaruhi tingkat kinerja karyawan misalnya. Nah, kita harus lapis-lapiskan dari beberapa strata pendidikan tadi. Itu stratified random sampling. Untuk cluster random sampling, namanya cluster. Cluster tuh dalam arti di sini kata area. Jadi, jika kita mempunyai populasi, itu sangat luas, misalnya suatu negara Indonesia, nah kita klasterkan berdasarkan pulau atau berdasarkan provinsi, itu namanya klaster. Jadi kita ada 33 provinsi, misalnya kita mengambil hanya 15 provinsi. Secara random nih, provinsi mana yang akan kita teliti. Misalnya. Itu cluster sampling. Nah, ini teknik sampling ini biasanya sering digunakan tuh melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan sampel daerah, misalnya daerah A, daerah B, daerah C, dan tahap berikutnya menentukan orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga, nggak semuanya biasanya. Oh, daerah Jambi, Provinsi Jambi yang terpilih, nggak semua Provinsi Jambi itu diambil sebagai anggota sampel. Kalau untuk systematic random sampling, itu biasanya digunakan pada saat populasi kita itu mempunyai sistem tertentu, misalnya ya perumahan ada blok A, blok B, blok C, itu perumahan itu kan tetap yang nomor 1, 2, 3. Nah, biasanya kita bisa memberikan nomor urut pada perumahan-perumahan tersebut, sehingga kita bisa melompat, misalnya lompat 5, berarti nomor urut 1 yang blok 1, nomor urut 1 lagi nomor urut 5, nomor urut 10, 15, 20, dan seterusnya. Sehingga dia sistematik. Ini jarang sih digunakan, tapi kalau punya wilayah populasi seperti itu, gunakan sistematik. Selanjutnya, non-probability sampling. Yang tidak pakai peluang, jadi ya sesuai dengan tujuan gitu loh. Pertama, kuota sampling. Jadi, teknik ini menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya, ingin meneliti pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat nih untuk misal CSR Bank Syariah Mandiri. Jadi kita tetapkan 500, misalnya 500 orang ya, misalnya kalau Provinsi Jambi. Jadi kita lihat aja, kalau kita cari yang
yang sesuai dengan penelitian kita yang siapa yang mendapatkan CSR dalam suatu bank syariah. Kalau belum 500, ya kita harus cari gitu loh. Nah, selanjutnya incidental sampling tuh biasanya kalau kita pengen mendapatkan sampel berdasarkan yang kebetulan saja. Siapa yang kita ketemu itu yang kita teliti gitu. Biasanya orang yang dipandang orang kebetulan ini cocok nih sebagai sumber data. Misalnya kita mau ke desa. Oh, kita ketemu si pemuka desa, si A, si C, si F misalnya. Pas kita ketemu, kita wawancarai. Nggak ada daftar list nama orang yang untuk kita teliti gitu. Purposive sampling. Purposive sampling itu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya kita mau meneliti tentang kualitas makanan, maka sampel itu sumber datanya orang yang ahli gizi atau ahli yang tahu lah tentang makanan gitu. Jadi berdasarkan tujuannya siapa dan apa itu yang mau kita ambil sebagai sampel penelitian kita. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling itu teknik penentuan sampel yang mulanya jumlahnya kecil kemudian membesar. Jadi kalau namanya snowball ya, kalau bola salju tuh ngelinding lama-lama jadi besar kan. Misalnya kita pertama-tama milih 1 orang atau 2 orang, kemudian 1 orang ini kita merasa belum lengkap, kita cari lagi orang lain. Kita cari orang lain, itu namanya snowball sampling. Ya, hampir sama lah dengan purposive ya. Dan ada lagi yang menyatakan ini yang lainnya ya, sampling jenuh. Artinya sampel yang bila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Jadi sudah cukup gitu, walaupun kalau kita buat kopi nambah gula ya tetap aja manis gitu loh. Jadi sampling jenuh ini berbeda dengan sampel total ya. Kalau sampel total itu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi kalau sampling jenuh itu biasanya kalau populasi relatif kecil kurang dari 30 orang, maka kita bisa katakanlah gitu. Kita ambil gitu kan. 30 udah cukup. Yang tadi saya sebutkan sampling total ya. Sampling total ini sering orang menyebutnya dengan sensus. Nah, udah pernah dengar sensus ya yang dilakukan oleh BPS. Jadi semua anggota populasi dijadikan sampel. Itu beberapa teknik sampling. Jadi kamu sekarang pikirkan populasi dan sampelnya dan bagaimana mengambil sampel tadi, inilah teknik sampling. Selanjutnya, berapa sih jumlah sampel yang harus dipenuhi? Kalau misalnya kan Jambi ini misalnya provinsi Jambi itu berapa ratus ribu, nah kita nggak mungkin ngambil berapa ratus ribu itu, kita ngambil berapa ya yang cukup mewakili populasi ini. Nah, ada beberapa rumus sebenarnya, cuma saya hanya mengutip beberapa dari buku Prof. Sugiono, bahwa untuk populasi yang tidak diketahui jumlahnya, bisa menggunakan rumus yang biru ini, yaitu Z kuadrat P kali Q dibagi E kuadrat. E kuadrat itu adalah tingkat kesalahan. Biasanya kita ambil 5%. Kalau populasinya diketahui jumlahnya, biasanya yang ini, itu biasanya diambil juga error-nya 5% ya. N-nya itu kan diketahui jumlah populasinya berapa. Nanti kalian pikirkan apakah populasi diketahui atau tidak diketahui, silakan gunakan rumusnya. Oke, bagaimana cara melakukan sampling? Pertama, tentukan dulu daerah generalisasinya. Yang kedua, beri batas-batas tegas tentang sifat populasi apa yang mau kita teliti. Terus sumber informasinya siapa gitu. Terus kita baru pilih teknik sampling yang benar gitu, yang sesuai dengan populasi kita. Terus kita hitung besar anggota sampel tadi ya, pakai rumus yang tadi. Dan kita rumuskan persoalan yang akan diteliti gitu. Terus cari keterangan mengenai populasi yang diteliti, makanya ada prariset, kita lihat dulu ya, apa populasi kita, siapa gitu. Terus kita definisikan unit-unit atau istilah-istilah yang diperlukan. Baru kita tentukan unit samplingnya siapa. Oh, orang tuanya. Oh, anaknya misalnya yang mau kita teliti. Terus skala pengukuran yang digunakan, nanti kita belajar skala pengukuran pakai instrumen kuesioner misalnya. Terus cari keterangan yang ada kaitan dengan permasalahan yang mau kita bahas. Cari observasi ya. Dan kita tentukan ukuran sampel yang akan
analisis. Itu cara melakukan sampling. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita harus pilih teknik sampling dan hitung besar anggota sampel yang sesuai. Terus rumuskan persoalan, tentukan cari keterangan mengenai populasi, definisikan unit-unit yang seperti tadi ya, hampir sama sebenarnya. Tentukan skala pengukuran, nanti kita lihat, cari keterangan yang ada kaitannya, dan tentukan ukuran sampel. Nah, ini contohnya tadi ya, misalnya ada S1, SMA, SMK, SMP, sama SD, pegawai misalnya di suatu perusahaan besar ya. Terus kita mau lihat berapa sih jumlah sampel yang mau kita ambil. Nah ini, 278 ini dari mana? Dari rumus yang tadi kita bahas itu. Dari rumus yang ini, karena N-nya diketahui 1000, pakai rumus yang warna hijau ini, berarti 1000 dibagi 1 ditambah 1000 kali 0,05 kuadrat. Kita carikan dulu 0,05 dikuadratkan berapa, dikali 1000, baru tambah 1, berarti bawahnya dapat. Terus kita bagi 1000 dibagi bawahnya tadi. Maka dapatlah N-nya sebesar 278. Jadi gitu. Gampang kan? Mudah-mudahan semuanya bisa, dan tugasnya silahkan buat dan kirim melalui PDF di e-learning Spidol Suta. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.